Kurang begelan, Bos. Ada. Sakira. Sakira mandong, hei. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansha'a habba wan nabat wa qadral arzaqa wal aqwat wa athaba 'alal a'mali salihat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin lil mu'jizat adh-dhahirat alladhi hasala min nurihi wujud al-kainat wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya agungkan, para alim ulama, para habaib, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya muliakan Al-Habib Ali Zainal Abidin Maulad Dawelah, Al-Habib Idrus Fad'ak, yang saya muliakan Al-Habib Sekaf Baharun, yang saya muliakan Al-Habib Badar Mutahar, Al-Habib Rizki Al-Gadri, yang saya cintai, yang saya muliakan juga Mudirul Ma'had Darul Amin Kiai Haji Abdul Malik Hamidi, yang saya cintai, yang saya muliakan daripada pengasuh Diniyah Madrasah Ustadz Muzahi dan seluruh para kiai yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, para ulama yang tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum semuanya. Kita doakan habaib ulama kiai kita, Allah sehatkan ruhani dan jasmaninya, Allah mudahkan segala urusan dunia akhiratnya, Allah teguhkan langkah dalam perjuangannya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang saya cintai, yang saya muliakan, semua laskar, baik dari FPI Front Pembela Islam, dari Laskar Sakera, dari ormas-ormas Islam yang lain yang turut hadir pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai daripada pejuang-pejuang Islam yang ikhlas karena Allah, yang ikhlas karena dakwah membantu Rasulullah, yang ikhlas untuk menegakkan Islam di tanah Indonesia ini. Yang saya muliakan, yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, khususnya anak-anak muda, umat baginda Nabi besar Muhammad, umat Nabi besar Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mendudukkan kita pada hari yang mulia, pada malam yang mulia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dari segala sesuatu apapun yang mulia di dunia ini. Yang mulia selain Allah hina. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, maha perkasa dari segala sesuatu apapun yang perkasa, yang kuat. Yang kuat, yang perkasa selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dari segala sesuatu apapun yang kaya di dunia ini. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala raja dari segala raja-raja yang ada di dunia ini. Raja selain Allah,
kekuasaan selain Allah adalah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha suci, yang akan kekal abadi selama-lamanya, yang tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah hancur. Sedangkan manusia ataupun makhluk selain dirinya akan hancur dan binasa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini mengumpulkan saya dan kalian di tempat yang mulia. Dialah Allah yang menanamkan di dalam hati kita sifat ba'is. Apa itu ba'is? Ba'is itu adalah dorongan yang kuat, sifat yang menggebu-gebu di dalam hati, bersegera untuk kembali kepada Allah. Itulah sifat ba'is yang pada malam hari ini Allah berikan ke dalam hati kita. Pupuk itu ba'is, pelihara itu ba'is, tanamkan itu ba'is di dalam hatimu semua, wahai hadirin hadirat. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, dengan cara apa menanam atau mempupuk daripada sifat ba'is di dalam hati kita, yaitu dengan cara engkau duduk dan menghadiri majlisnya para ulama. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini adalah salah satu acara, yaitu haflatul imtihan dari madrasah, yang tiada lain tujuannya untuk mengingatkan kita, baik yang tua ataupun yang muda, yang kecil ataupun yang besar, untuk senantiasa mencari ilmu yang telah dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad, untuk senantiasa belajar daripada apa-apa yang telah diajarkan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kamu duduk pada malam hari ini, saya, para ulama, para habaib, kamu sekalian duduk pada malam hari ini, tiada lain tujuan kamu untuk hadir daripada undangan baginda Nabi besar Muhammad, daripada untuk mendengarkan daripada apa yang disampaikan daripada ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, duduk di majelis ilmu ini adalah suatu yang mulia, suatu yang agung, suatu yang sempurna, suatu yang sangat luar biasa. Sebagaimana Al-Imam sebagaimana disebutkan oleh Ka'ab Al-Akhbar rahimahullah, lau kana thawaba majlisil ilmi badalin nas laktatalu alaih. Andaikan pahala orang yang hadir majlis ilmu ini, orang yang duduk di majlis ilmu ini, ditunjukkan, ditampakkan oleh Allah kepada mereka, niscaya mereka akan saling membunuh untuk mendapatkan daripada pahala majlis ilmu. Kamu duduk pada malam hari ini bukan keinginan kamu. Saya duduk pada malam hari ini di depan Anda bukan keinginan saya, tetapi ini adalah izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki kamu melangkah dari rumah kamu yang jauh, yang menggerakkan kedua langkah kaki kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib, saya datang ke tempat ini keinginan saya. Habib, saya datang ke acara ini keinginan saya. Wallahi, demi Allah saya mengatakan, semua yang kamu lakukan, semua yang kamu telah kerjakan, apa yang telah kamu langkahkan sampai datang ke majelis ini atas izin yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudara-saudara, bersyukur kamu bisa didudukkan bersama para ulama, bersyukur kamu didudukkan bersama cucunya Rasulullah, bersyukur kamu duduk di taman-tamannya surga, sebagaimana di dalam kitab Al-Adhkar min kalamin Sayyidil Abrar dinukil oleh Al-Imam Nawawi, hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila kamu melewati daripada raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, kebun dari kebun-kebun surga, farta'u, kata Nabi Muhammad, berhenti kamu sejenak, diam kamu sejenak, kata Nabi Muhammad. Kalau kamu nanti lewat di taman-taman surga, berhenti sejenak. Sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang Anda maksud daripada taman-taman surga itu wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad menjawab, yaitu hilaqatul dzikri, yaitu perkumpulan, suatu majlis yang mengajak kita untuk mengingat Allah, mengingat Sayyidina wa Maulana Muhammad. Maka pada malam hari ini saudara-saudara, saya
dan kalian semua telah Allah takdirkan duduk di taman-taman surga, duduk di kebun-kebun surga. Maka minta kita kepada Allah dengan kemuliaan Nabi Sayyiduna Muhammad, semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya nanti, saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan jauh dari ilmu. Yang hadir, jangan jauh dari ilmu. Hadiri majelis ilmu, duduk dengan ulama, duduk dengan habaib, duduk dengan kiai. Ini acara dibikin untuk apa? Supaya kita zikra, supaya kita mengingat betapa pentingnya mencari daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu riwayat ada satu ulama namanya Syekh Khatib Al-Baghdadi. Beliau ini mengarang ribuan kitab, dan beliau tidak lupa di dalam karangan kitabnya itu menulis daripada rijal, orang-orang laki-laki yang semangatnya tinggi di dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain ada satu cerita, yaitu Sayyidina Abdullah pernah datang dari Madinah ke Mesir. Tahu datang tujuan apa? Bersama 10 anggota sahabat, beliau datang dari kota Madinah menuju ke Mesir. Perjalanannya Mesir ke Madinah ke Mesir itu 1 bulan ditempuh. Dulu nggak ada mobil, dulu nggak ada kendaraan selain onta. Beliau lakukan perjalanan dari Madinah ke Mesir, perjalanan 1 bulan. Untuk apa? Bukan cari harta, bukan cari pangkat, bukan cari uang, bukan cari tahta kekuasaan, tetapi beliau berjalan dari tempat yang jauh Madinah ke kota Mesir, ke negara Mesir. Tujuannya satu, hanya mencari ilmu. 1 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Anis yang pernah didengarkan langsung dari baginda Nabi besar Muhammad. Sahabat dulu rela jalan 1 bulan, rela jalan 1 bulan demi mendengarkan 1 hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad. Orang-orang zaman sekarang cuman jalan 1 jam pakai mobil, males cari ilmu. Orang-orang zaman sekarang jalan cuman 5 kilo, 10 kilo, males mau datang sama kiai, males mau ngaji sama habaib. Ulama sahabat dulu 1 bulan jalannya, kelaparan, kepanasan, kehudanan, tidak mikir, yang penting bisa dengar 1 hadis dari Rasulullah. Bagaimana mereka himmahnya, mujahadanya, semangatnya di dalam mencari ilmu Allah. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, harus yang kita tanamkan kepada keluarga-keluarga kita, bahwasanya ilmu itu penting bagi kita semuanya. Kenapa? Disebutkan di dalam Zubat, barang siapa yang beramal bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, akan ditolak, tidak diterima oleh Allah. Karena ilmu ini penting dalam kehidupan kita. Ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu sopan santun, ilmu bagaimana mengenal Allah, ilmu bagaimana mencintai Rasulullah, ilmu bagaimana semangat dalam berjuang, harus ada ilmunya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu insanun kamil, manusia yang sempurna. Kenapa? Telah menyusun bagi kita umatnya, jangankan urusan yang besar, yang kecil aja ada adabnya, ada ilmunya, ada tata caranya. Apa? Contoh, masuk WC pakai kaki kiri, pakai doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, keluar pakai kaki kanan. Supaya apa? Kita tahu akhlaknya Nabi, adabnya Nabi. Jangan sembarangan masuk, apalagi urusan mengenal Allah. Kalau kita ingin mengetahui itu semua, didapat di mana? Di dalam mencari ilmu, di madrasah-madrasah, di pondok-pondok pesantren. Oleh karena itu, anak-anak muda, orang tua zaman sekarang ini sibuk makanin rohani anak-anaknya. Tahu makanin rohani anak-anaknya? Pagi, siang, sore, malam kerja cari uang, sampai kadang-kadang naudzubillah min dzalik, sampai nggak sholat. Untuk apa? Supaya anaknya bisa makan. Tapi mereka lupa makanan yang lebih penting bagi anak-anaknya. Apa? Makanan hati, makanan batin. Apa makanan hati?
makanan hati itu ilmu. Al-Imam Fathul Mausili mengatakan, idza muni'a alaisal marid, idza muni'a at-ta'am wasyarab wad-dawa yamutu. Bukankah kamu ketahui, bukankah kalau orang sakit, ente tahu orang sakit kan? Tahu orang sakit? Nggak boleh makan, dicegah, nggak boleh minum, nggak boleh minum obat, yamutu. Orang sakit itu pasti mati. Kadzalikal galab, kata beliau. Begitu juga hati. Hati kalau 3 hari muni'a anil hikmah, dicegah daripada hikmah, dicegah daripada ilmu. Salasata ayyamin, 3 hari hati nggak kemasukan ilmu, nggak kemasukan nasihat, nggak kemasukan sholawat, nggak kemasukan zikir, ya mutu, hati itu akan mati. Kamu perhatikan orang tua zaman sekarang kerja ke sawah, bagus ngasih makan ruhani jasmani anak-anaknya, tapi jangan lupa makanan yang lebih penting itu makanan hati, yaitu anak-anakmu diajarkan ilmu. Di mana dapat ilmu? Di pondok pesantren. Di mana dapat ilmu? Di madrasah. Di mana dapat ilmu? Di majelis seperti ini. Dengarkan fatwa-fatwa, dengarkan daripada kalam-kalam mutiara yang keluar daripada lisan baginda Nabi besar Muhammad yang disampaikan oleh para ulama, para habaib. Oleh karena itu, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari ilmu. Di dalam kitabnya Ad-Diwan Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i mengatakan, hayatul fata, dengarkan baik-baik, hayatul fata wallah fil ilmi wat tuqa. Kehidupan anak muda itu yang sejati cuman dengan ketakwaan dan keilmuan. Kalau anak muda nggak punya takwa, anak muda nggak punya ilmu, anak muda Islamnya lemah, maka tidak ada kekuatan dalam hatinya. Camkan baik-baik, zaman makin hancur. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu alaihi salam, Sayyidina Ali babu madinati ilmin nabi. Beliau mengatakan, aku tidak khawatir dengan orang-orang yang yang senantiasa hidup di zaman yang silih berganti. Aku tidak heran, tapi yang aku heran dan aku takjub kepada laki-laki atau seseorang yang tidak terpengaruh oleh zaman. Zaman sekarang anak muda main TikTok, anak muda sibuk cimeng. Tahu cimeng kamu? Sibuk narkoba anak mudanya. Yang perempuan, udahlah beb, jangan pakai kerudung beb, kan masih muda. Nanti kalau tua baru pakai kerudung. Kenapa? Karena zaman. Kenapa? Karena akhlak nggak punya. Kenapa? Karena ilmu minim. Kenapa? Karena jauh dari ulama. Udahlah beb, masih muda, nyabung ayam aja dulu beb, masih muda. Kalau udah tua baru tobat. Memang yang punya pabrik tobat itu bapaknya lau. Seenaknya saja. Malam ini maksiat, besok tobat. Malam ini nyabung, besok tobat. Memang surga punya bapaknya kau. Udahlah beb, masih muda, mabuk aja dulu beb, melacur aja dulu beb, narkoba aja dulu beb, minum inik aja dulu beb. Masih muda. Yang megang agama ini kamu anak-anak muda. Kamu anak-anak muda. Kalau kamu jauh dari ulama, jauh daripada habaib, jauh daripada kiai, hancur moralnya anak-anak muda. Jangan heran Pak, jangan heran Bu, kalau 50 tahun, 20 tahun lagi Indonesia ini kita tidak akan bisa mencium Islam kalau anak-anak mudanya tidak perhatian kepada agama. Jangan berkhayal, jangan mimpin, oh Islam kan nanti abadi. Ya, namanya cuma. Coba kamu lihat Al-Quran cuma jadikan pajangan zaman sekarang. Kenapa? Zaman dulu Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dewela, beliau datuknya para habaib, datuknya Segaf. Beliau menghatamkan Al-Quran 4 kali malam, 4 kali siang. Beliau tidak pernah tidur selama 33 tahun. La lailan wala naharan, tidak pagi tidak malam. Beliau tidak pernah tidur. Kenapa? Ditanya sama muridnya, Habib, Ustadz, guru, kenapa nggak tidur kalau udah malam? Bagaimana saya mau tidur kalau miring?
saya melihat surga, miring kiri saya lihat neraka, dalam riwayat melihat ke atas melihat arasnya Allah. Saya bingung, saya termasuk golongan yang mana. Itu keadaan ulama-ulama dulu. Zaman sekarang Al-Quran cuma dijadikan pajangan, dijadikan hiasan. Baca Quran nunggu Ramadan, baca Quran tunggu Ramadan. Sholat jamaah nunggu sholat tarawih Ramadan. Di rumahnya nggak sholat, di rumahnya dangdutan. Oleh karena itu anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, mondokkan punya anak. Mun andi anak kemon. Sampian semakin pas aromasat tak peduli ke agama sampian. Orang tua lambat nih kak, gembleng anak, sopaja ngerti de agama. Semakin orang semakin, orang semakin kama sampian. Demana tahun baru mak. Oh iya mangkat kuncin beri atas lemari. Kala anak ini pedagang. Badan apa bunten? Badan apa bunten? Kau lagi kayak ini lambat. Dingin. Kau lagi kayak ini lambat bu. Mun bakton maghrib orang tua lambat. Masuk i. Maghrib. Menyajiran kong. Bukan nggak, setan nggak ada pocong, nggak ada. Supaya melatih anak kita nggak keluar malam. Zaman sekarang, keluar malam, baliknya besok malam lagi. Itu anak zaman sekarang. Suruh sekolah males, nggak mau sekolah kecuali dibeliin motor. Ada nggak? Pak, mak, saya nggak mau sekolah pak, kecuali ada motor, ada HP. Baru saya sekolah. Itu zaman sekarang. Dulu saya masih mondok, para kiai, para habaib ini masih mondok, capek, letih, pahit. Saya kadang dikirim 4 bulan sekali. Kata orang itu bahasanya gali lubang tutup lubang. Paham maksudnya? Dikirim sama orang tua untuk nutup hutang, cuman nggak bisa disimpan. Kenapa? Karena ngutang kalau beli kitab, nggak punya uang. Pahit mondok itu, sakit mondok itu, meninggalkan orang tua, meninggalkan orang yang kita cintai. Perih. Memang begitu perjuangan mondok. Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam diwannya, man lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi naudzubillah. Orang yang tidak merasakan pahitnya nuntut ilmu, orang yang tidak merasakan sengsaranya nuntut ilmu, sesaat, paling 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak mau capek deh, nggak mau susah. Orang yang tidak mau merasakan pahitnya nuntut ilmu, sengsaranya nuntut ilmu, maka dia akan menelan kebodohan seumur hidupnya. Oleh karena itu, anak muda, perhatikan sholatmu. Anak muda, perhatikan sekolahmu. Mumpung ada ulama, mumpung masih ada yang ngajar, mondok cepat, bentengi akidahnya, bentengi agamanya, bentengi keyakinannya, bentengi pemahamannya. Kenapa? Karena zaman sekarang ini liberal, pluralisme, mereka sudah masuk ke dalam negeri kita, Republik Indonesia. Apa contoh pluralisme? Pluralisme itu mencampur adukkan agama dan menganggap semua agama baik. Contoh, baca maulid di gereja, ada nggak? Ada nggak? Kamu cuma suruh ngomong baca maulid dalam gereja takut. Ada nggak yang baca maulid dalam gereja itu? Orang kafir pakai salib disambut tola al badru alaina. Ada nggak? Ada nggak? Kenapa itu? Karena mereka nggak punya adab. Mereka bodoh. Kenapa bodoh? Otaknya kemasukan uang. Kalau udah kena duit, otaknya buntu. Kalau kena duit, mau kiai, nggak diikutin omongannya. Kiai ngomong jangan begini, nggak didengerin. Habib ngomong ngasih nasihat jangan begini, nggak didengerin. Kenapa? Otaknya udah penuh duit. Otaknya penuh. Dipanggil sama habaib, kamu jangan baca maulid. Baca maulid itu kan untuk Nabi. Nggak didengerin. Kiai jelasin nanti begini-begini hukumnya, nggak didengerin. Kenapa? Otaknya penuh
Kalau bahasa gaulnya itu otak setan. Tahu otak setan? Tola al-badru alaina mithaniyatil wada. Ulama mengatakan haram baca maulid kalau yang disambut itu selain para ulama pewaris Nabi, selain habaib sebagai duriyah Nabi, karena tola al-badru alaina dulu dibikin oleh orang Ansor untuk menyebut manusia yang mulia Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ini kamu lihat zaman sekarang, dalilnya apa? Toleransi. Tahu dalil toleransi? Islam itu kan rahmatan lil alamin, Beb. Islam itu kan rahmat, nggak boleh keras-keras. Islam itu kasih sayang, semua agama boleh. Kita wajib menghargai mereka. Islam mengajarkan kita nggak boleh ganggu mereka. Tapi kalau untuk mengakui daripada keyakinan mereka, jangan. Ketika orang kafir datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Muhammad, udahlah, kamu kan bawa ajaran baru. Sedangkan saya orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy punya agama sudah dari nenek moyang. Udah begini aja dah. Hari ini kamu dan teman-temanmu, sahabatmu nyembah Tuhan saya. Besok saya dan orang-orang Mekah nyembah Tuhan kamu. Bagaimana? Nabi Muhammad diam sejenak, turun Jibril alaihissalam, perintah dari Allah. Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang mereka sembah. Ini zaman sekarang, sholat di gereja, baca maulid di gereja, dalilnya toleransi, rahmatan lil alamin. Goblok. Makanya kalau belajar itu sama ulah, belajar itu sama kiyah, belajar itu sama habah. Dalilnya apa? Toleransi, rahmatan lil alamin. Ada satu pejabat itu Kristen disambut, tola al-badru di satu pondok, cium tangan semua santrinya. Kafir. Ini kalau kiai habib yang datang nggak disalamin. Tapi kalau naudzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan kita daripada kemusyrikan semuanya. Nah, oleh karena itu anak-anak muda, wasiat saya, jangan jauh dari ulama. Deketin ulama mumpung ada ulama. Ngaji ke kiai, ngaji ke habib. Jangan buang itu habib, jangan buang ulama. Kamu jangankan belajar, ngabes semua ulama. Roben dia sembilan. Tabuna kunjeng Nabi, an-nadharu ila wajhi alim ibadatun. Ngolati salerana ulama kaya nilai ibadah. Esisin pangeran. Enteng aki sambian. Nyeling muana ulama, melihat wajah ulama itu ibadah di sisi Allah. Makanya duduk malam hari ini sambian, kamu duduk bersama habaib, duduk dengan para ulama, para kiai. Ini adalah suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi saksi kita adalah pecinta daripada dzurriyyah dan pecinta daripada ulama. Setelah kita mengetahui daripada apa yang harus kita lakukan, yaitu jangan jauh dari ulama, belajar dengan ulama, belajar ke pondok pesantren, dan ingat tujuan kita cuma satu, ikhlas karena Allah. Ikhlas mencari ridho, ikhlas menuntut ilmu karena tujuan menuntut ilmu karena siapa? Karena siapa? Yang mengumpulkan kita sini siapa? Yang maha kuat siapa? Jawab yang kencang. Yang maha besar siapa? Yang maha perkasa siapa? Yang mengizinkan kita kumpul malam hari ini siapa? Yang maha besar siapa? Yang maha kuat siapa? Yang patut disembah siapa? Takbir! Takbir! Ikhlas karena datang pengajian karena duduk dengan habaib karena duduk kepada kiai karena